Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dalam setiap harinya kita mendengarkan dan juga menyaksikan renungan-renungan yang membangkitkan iman dan kekuatan untuk memotivasi kita terus dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam menyaksikan kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya peranan Tuhan di dalam setiap apa yang kita katakan dan lakukan. Karena apa? Karena peranan Tuhan itulah yang sangat menentukan apakah berita yang kita sampaikan itu sampai ke dalam hati orang, mendatangkan perubahan, bahkan mendatangkan pertobatan. Sebelum kita melanjutkannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Yesaya 62 ayat 1, 6, dan 7. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca satu perikop daripada Yesaya 62 ini, kita menemukan tema tentang doa, yaitu doa dan pendoa syafaat. Di mana hal ini sangat penting di hadapan Tuhan untuk supaya terjadi terobosan, supaya terang itu sampai, supaya kebenarannya dinyatakan. Mengapa begitu penting? Karena seorang pendoa syafaat mendoakan kehendak Tuhan supaya terjadi atas Yerusalem dan Sion pada saat itu. Karena mengharapkan peran Tuhan dalam pemulihan Sion dan Yerusalem pada saat itu. Ya. Agar Israel kembali kepada panggilan Tuhan untuk membawa terang dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka bukannya dikembalikan kepada hidup dalam kebenaran keadilan, tetapi Tuhan ingin mereka juga menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada penghalang serius, yaitu penduduk Sion dan Yerusalem hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan. Disinilah doa syafaat dibutuhkan agar Tuhan menjamah bangsa ini dan memulihkannya dan tidak mengeraskan hati. Supaya apa? Supaya rancangan Tuhan terlaksana melalui bangsa ini. Nah, dalam memberitakan firman Tuhan ada dua hal yang menjadi doa syafaat kita seharusnya. Supaya apa yang kita lakukan dan kerjakan boleh menjadi berkat, bahkan juga kita sendiri juga boleh menjadi berkat. Bukan hanya berita yang kita sampaikan jadi berkat, tetapi kita sendiri juga boleh menjadi berkat. Yang pertama adalah agar kebenaran dinyatakan. Ini menjadi sebuah pokok doa yang sangat penting. Supaya Tuhan memakai orang-orang untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan berita firman Tuhan yang mendatangkan pengharapan, yang mendatangkan kekuatan baru. Bahkan juga yang menggiring orang kepada keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana iman bisa muncul kalau firman Tuhan tidak dikumandangkan? Bagaimana iman bisa muncul kalau kebenaran firman Tuhan tidak pernah didengar? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita berdoa supaya kebenaran firman itu selalu berkumandang dimanapun orang itu berada. Entah itu melalui media sosial, entah itu melalui siaran-siaran, entah itu melalui tulisan-tulisan. Kita berdoa supaya suara kebenaran yang dikumandangkan melalui cara apapun sampai secara efektif kepada orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita doakan adalah agar muncul orang-orang benar, agar orang-orang benar dinyatakan, sehingga orang-orang benar ini membawa pengaruh yang luar biasa. Karena ada sebuah ungkapan berkata begini, perbuatan jauh lebih besar kuasanya, atau perbuatan jauh lebih nyaring suaranya daripada hanya pemberitaan firman belaka. Kita membutuhkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kebenaran firman itu bukan hanya dikumandangkan melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan, melalui perilaku. Dan itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang yang akan diselamatkan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang menjadi tantangan bagi kita. Yang pertama adalah, maukah kita berdoa syafaat supaya pemberitaan Injil, kesaksian akan Kristus itu boleh menjadi berkat, boleh melawat orang lain, boleh ditangkap oleh orang lain sebagai berita pengharapan yang mendatangkan keselamatan. Dan yang kedua, maukah saudara untuk menghidupi kebenaran sehingga bukan hanya melalui doa saudara, tapi melalui hidup saudara, saudara boleh membawa orang kepada berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus menggiring kami, memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau ingin katakan kepada setiap orang. Baik itu melalui perkataan kami maupun melalui perilaku hidup kami yang berjalan dalam kebenaran. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga baik tutur kata kami, baik doa-doa kami, baik perilaku kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.